Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwanti Dean dari kelas MB 4507 dengan NIM 140121341. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ghazul Fikri atau perang pemikiran. Topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu ada pengertian dari Ghazul Fikri, yang kedua sejarah Ghazul Fikri, yang ketiga ada tujuan Ghazul Fikri, yang keempat ada media dalam Ghazul Fikri, dan yang terakhir yaitu ada metode dalam Ghazul Fikri. Apa yang dimaksud dengan Ghazul Fikri? Ghazul Fikri itu terdiri dari dua suku kata, yaitu ada Ghoza dan Fikri. Ghoza yang berarti artinya serangan, serbuan, atau invasi. Sedangkan Fikri yang artinya yaitu pemikiran. Jadi, menurut bahasa, Ghazul Fikri adalah serangan atau serbuan di dalam kital atau perang, atau Ghazul Fikri secara bahasa diartikan sebagai invasi pemikiran. Secara istilah, Ghazul Fikri adalah penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam yang mengubah apa yang ada di dalamnya sehingga tidak lagi mengeluarkan darinya hal-hal yang benar karena telah tercampur aduknya dengan hal-hal yang tidak Islami. Selanjutnya yaitu ada sejarah dari Ghazul Fikri. Sejarah Ghazul Fikri sudah seumur dengan manusia. Makhluk yang pertama kali melakukannya adalah iblis, laknatullah. Ia berkata kepada Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah ini, supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak dapat hidup yang abadi. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Dalam perkataannya, tidak dapat menyatakan bahwa Allah tidak melarang kalian, karena itu akan bertentangan dengan informasi yang telah diterima oleh Adam alaihissalam. Tetapi, iblis mengemas dan menyimpangkan makna perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan menambahkan alasan pelarangan Allah yang dibuat sendiri. Iblis mengetahui bahwa Adam alaihissalam tidak memiliki pengetahuan tentang sebab tersebut. Demikianlah para murid-murid iblis di masa kini selalu berusaha melakukan ghazul fikri dengan menyimpangkan fakta dan informasi yang ada sesuai dengan maksud jahatnya. Setan melakukan dengan cara yang sangat halus dan licin, akibatnya hanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengetahuinya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari Ghazul Fikri. Yang pertama yaitu mendangkalkan akidah hingga pemurdatan. Yang kedua, menumbuhkan keraguan terhadap ajaran Islam. Apa yang mereka lakukan adalah seperti mengaduk-adukan hukum Islam. Mereka menyebutkan hukum-hukum Islam ini sudah tertinggal oleh zaman yang tidak bisa diterapkan lagi dalam kehidupan yang sekarang. Yang selanjutnya yaitu ada ifsadul akhlak atau yang merusak akhlak, yaitu seperti memporak-porandakan etika dan moral kaum yang muslimin sehingga tidak lagi makhluk sesuai etika dan moral ajaran Islam. Kaum muslimin diserbu dengan budayanya permisivisme, yaitu atau paham serba boleh. Hedonisme, paham yang memburu kelezatan materi, gemar bersenang-senang, melepaskan insting tanpa kendali, berlebih-lebihan dalam memutuskan kesenangan perut, mencabut nilai-nilai kesopanan, kesatuan, dan rasa malu dari larangan pria maupun wanita. Selanjutnya yaitu ada taftimul fikroh atau menghancurkan pemikiran, yaitu mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam isme-isme yang asing dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ateisme, materialisme, komunisme, liberalisme, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada izabatus syaksyiyah atau melarutkan kepribadiannya. Yang dimaksud dengan ini yaitu menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan bahkan bersikap menjamak atau basa-basi, toleran atau ikut-ikutan kepada orang yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, misalnya dengan dalil hak asasi manusia, tidak sedikit kaum muslimin, ikut-ikutan yang mentolerir, terus habis itu bahkan melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contoh seperti lesbian, gay, atau dan lainnya sebagainya. Selanjutnya yaitu ada media Ghazul Fikri, yaitu yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah aspek penting yang menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Oleh sebab itu, bidang pendidikan ini merupakan target yang paling utama dari Ghazul Fikri. Yang kedua, yaitu ada sejarah. Sejarah yang diajarkan perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan semangat Islam, materi tentang sejarah dan ilmu pengetahuan telah Ghazul Fikri habis-habisan
sehingga tidak ditemui sama sekali pemaparan tentang sejarah para ilmuwan Islam dan sumbangannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu ada ekonomi. Ghazul Fikri yang terjadi di bidang ekonomi adalah konsekuensi moto ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Yang keempat yaitu ada ilmu alam dan sosial. Pada bidang ilmu alam, Ghazul Fikri terbesar yang dilakukan adalah dengan melakukannya sekularisasi antara ilmu pengetahuan dengan agama. Yang terakhir yaitu ada bahasa, yaitu pada bidang bahasa, Ghazul Fikri dengan tidaknya diajarkan bahasa Al-Quran di sekolah. Sekolah karena menganggapnya tidak perlu. Hal yang nampaknya remeh, ini sebenarnya itu sangat penting akibatnya dengan menjadi berencana bagi kaum muslimin Indonesia secara umum. Jadi seperti kita bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, dan mengetahui hal yang seharusnya kita mempelajarinya. Selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan dalam Ghazal Fikri. Yang pertama yaitu ada taswih. Yang pertama ada taskik atau kedangkalan atau keraguan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya. Taskik berfokus terutama pada sejarah masa lalu dan masa kini umat, agar umat Islam terputus hubungannya dengan masa lalunya. Maka orang-orang yang kafir melancarkan taskik terhadap kejayaan masa lalu umat Islam dan terhadap kehidupan pribadi tokoh-tokohnya, dengan tujuannya adalah agar generasi Islam saat ini tidak menyadari sejarah masa lalu umat mereka, kecuali di masa kegelapan dan penindasan, masa kekacauan dan barbarisme. Yang selanjutnya yaitu ada taswi atau pencernaan atau pelecehan. Taswi ini tidak terbatas pada satu aspek aja, tetapi mencakup semua aspek Islam. Oleh karena itu, Anda akan menemukan berbagai upaya taswi pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Nabi Muhammad SAW, sejarah Islam dan karakternya, sistem kehidupan Islam, peradaban Islam dan warisan Islam, bahasa dan banyak lagi. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kebanggaan Islam dengan cara menggambarkan Islam secara baik. Yang ketiga ada tazwib atau penghancuran. Sifat manusia ya setelah melakukan taswih dan taskik itu orang-orang kafir yang memasuki tahap tazwid atau penghancuran. Tujuannya agar umat Islam kehilangan kualitas dan kepribadiannya. Oleh karena itu, mereka menyerang dengan berbagai cara yang dapat mengubah karakter dan melemahkan akidah mereka. Semua kekuatan musuh Islam berkolusi untuk menghancurkan sifat-sifat dengan berbagai macam cara. Mereka dengan menggunakan metode secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu ada tagrib atau pembaratan atau kafirinisasi. Itu langkah yang ini yang mereka lakukan adalah membimbing ruh, menentukan perjalanan politik, mengambil keputusan yang mencederai kondisi masyarakat dan mengontrol kepemimpinan Islam. Langkah ini yang disebut dengan tagrib yang merupakan upaya untuk sepenuhnya menyusup ke budaya barat di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, keseluruhan struktur kehidupan Islam sepenuhnya berada di bawah kendali dan arah gayanya mengikuti gaya hidup barat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.